La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa wasiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terutama yang saya muliakan semua para ulama, orang-orang tua saya, para tokoh masyarakat, untuk ketua PKM Masjid Baitur Rahim beserta semua jajarannya, penata acara, saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis ta'lim rahimakumullah. Kembali hari ini lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik hidayah sehat kepada kita, yang kita tidak beberapa lama lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Tentu semua kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita.
Salawat sarangikan salam kembali sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menciptakan dunia beserta isinya, kalau tidak kena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya, ketika beliau hendak wafat, salah satu yang keluar dari lisan Nabi adalah kitabul mandi. Begitu sayang cinta Nabi kepada kita, tidak saja di akhirat, tidak saja di dunia, tapi ketika menjelang wafatnya, sampai Nabi menyebutkan kita begitu cinta Nabi dan sayang kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah terus menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat syafaat di yaumil qiyamah nanti, mendapat ampunan Allah, mendapat kasih sayang Allah, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin pencinta majelis taklim yang saya muliakan. Pertama, subhanallah, kita sudah istiqomah setiap 5 waktu sholat, 1 juz Al-Quran setiap sholat kita baca, setiap sholat kita baca, tinggal jelaskan wadai 1 juz, 1 hari 1 juz. Sampai saya kangen sebelum ngaji, saya usahakan maghrib kemarin biar dapat barokahnya. Ikut ngaji dengan Kang Asep, ikut ngaji dengan Sarulam Dani, ambil berkah, saudara-saudara. Maka yang dekat-dekat di sini jangan buru-buru pulang. Saya mah kalau dekat di sini mah nggak pulang, jadi jangan pulang. Saudara-saudara, ini terus dibuat dilaksanakan. Karena kebanyakan kita maaf punten gitu. Kadang-kadang selesai sholat Allahumma lantas utuh apa? Allahumma lantas jalan. Kalau nggak dibuat begini Pak, hampir setiap masjid saya keliling tuh salam-salam langsung bubar. Tapi masya Allah dengan musyawarah sepakat kita, saudara-saudara, setidak-tidaknya kita bisa nunggu. Yang enggak bisa baca Quran, yang terbata-bata, kalau kita ngikutin terus, saya yakin lama-lama pasti akan lancar. Iya, kalau sengaja kita ngaji, mungkin malu, berdua, kelihatan udah tua, aki-aki nggak bisa ngaji.
Tapi dipandu satu orang yang baca terus kita tinggal nyimak sedikit sedikit sedikit. Masa iya begitu toh? Ya kan Asep ya. Masa iya batu tuh kan keras. Tapi kalau tiap hari kena tetes air sekeras-kerasnya batu, maka satu ketika nanti pasti dia akan lengkung. Begitu. Jadi kalau kita duduk dalam halaqah Al-Quran, hatta sekalipun kita tidak bisa baca Quran atau belum lancar atau masih terbata-bata, saya yakin dan percaya kalau saudara-saudara mau istiqomah terus, ya sempatkan waktu habis salam, selesai sholat jangan buru-buru pulang, duduk, lihat Al-Quran, baca Al-Quran dipandu oleh guru kita, saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya saudara-saudara yang tadinya terbata-bata, yang tadinya susah ngaji, yang tadinya masih beletar-beletar baca Al-Quran, dengan adanya hal Al-Quran ini, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita akan lancar baca Al-Quran. Ini buat persiapan kita nanti ketika selesai daripada bulan Rajab Sya'ban masuk bulan Ramadan, maka terbiasa kita baca Al-Quran. Ini salah satu daripada misi ya masjid untuk membuat hal Al-Quran agar kita terbiasa ya Ustaz Armandi ya, terbiasa ketika baca Quran kita bawa nih di rumah kita Pak. Jadi enggak sekedar di masjid, tapi kita bawa ke rumah kita bisa buka Al-Quran, kita bisa ngaji, sababiah keberkahan dari masjid, kita bawa ke rumah kita. Mudah-mudahan ini semua para guru yang mengajarkan Al-Quran, Allah berkahkan dalam hidupnya. Amin. Allah berkahkan dalam rumah tangganya, Allah jadikan semua anak dan keturunannya menjadi anak-anak yang saleh-saleh. Baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan tentunya. Dan agungnya Ramadan itu Pak, mulianya Ramadan sampai di mana-mana disampaikan keutamaan Ramadan. Hadirin, hari ini kita akan bahas ada 5 karunia keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada bulan suci Ramadan yang Allah enggak berikan kepada 11 bulan Pak. Dahsyat ya. Jadi hanya Ramadan yang Allah berikan ini keistimewaan, kemuliaan, keagungan yang Allah tidak berikan kepada 11 bulan. Kan setahun berapa bulan? 12 bulan. Hanya Ramadan yang Allah berikan keistimewaan ini 5 karunia tidak tanggung-tanggung, 5 karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada bulan suci Ramadan, supaya nanti kita semangat ya, ada gairah untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 5 karunia besar pada bulan suci Ramadan yang Allah tidak berikan kepada 11 bulan itu. Kita akan bahas satu-satu, mudah-mudahan cukup waktunya. Tapi jam berapa nih? Jam 9 ya Pak ya? Jam 9, setengah, jam 40 menit cukup, insya Allah. Nggak cukup, kita bulan depan lanjut lagi. Baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah 183, yang kita semua sudah hafal nih ayat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Artinya saudara-saudara, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Kalau 11 bulan Mbak, 11 bulan ke depan, kalau kita puasa, itu namanya puasa sunnah. Senin Kemis puasa sunnah. Sehari puasa, sehari tidak puasa sunnah. 1 bulan 3 hari puasa sunnah.
Puasa nanti di bulan Syawal 6 hari namanya puasa sunnah. Masuk bulan haji kita puasa tarawih Arafah namanya puasa sunnah. Tapi kalau Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, yang pertama nih, Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Makanya saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala panggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Qur'an ada 4. Pertama ada sebutan ya ayyuhan nas, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, yang ketiga ya ibadi, yang keempat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau ya ayyuhan nas semua manusia terpanggil. Namanya manusia, yang merasa manusia kepanggil nih. Manusia paling sempurna daripada semua ciptaan Allah. Tidak percaya, sekali-kali datang ke Ragunan. Banyak banget tuh. Ribuan makhluk ciptaan Allah. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, yang seram sampai yang tidak menyeramkan. Cakapan mana? Cakapan manusia, ganteng manusia, sempurna. Kayak kalau dia bercermin, apa dia baca? Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluq. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan, gantengkan, cakepkan, indahkan wajah saya, ya Allah, baguskan juga akhlak budi pekerti saya. Paling sempurna manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi saudara-saudara, kalau manusia itu tidak beriman kepada Allah, jauh kepada Allah, summa radadnahu asfala safilin, dia akan turun dari jannah. Akan kami turunkan dari serendah-rendah, lebih berendah ketimbang daripada hewan kala am'an balhum adol. Maka Allah panggil orang-orang beriman untuk menjalankan ibadah saum itu. Karena saudara-saudara, ibadah saum hanya kita dan Allah yang tahu, maka digembleng 1 bulan penuh. Karena yang diminta dengan ibadah puasa itu tidak sekedar engkau tidak makan dan tidak minum, tapi menjaga semua anggota tubuhmu daripada hal-hal yang dapat menghilangkan berkah pahala puasa. Ini yang penting. Kalau membatalkan puasa, kita semua tahu, nampak, kelihatan. Terutama saudara-saudara di awal-awal Ramadan itu kadang-kadang suka lupa. Ya, siang hari panas minum, atau makan, lupa. Ustaz udah lupa gitu masuk ke dalam perut, gimana puasa saya batal apa enggak? Kalau emang lupa enggak, itu bonus dari Allah. Tapi kalau ketika udah ingat, dibuang tuh makanannya, jangan terusin, tanggung masih ada di mulut. Enggak begitu. Allah panggil orang-orang beriman. Karena kalau tidak iman dasarnya, saudara-saudara, orang tidak sanggup melaksanakan ibadah saum. Ibadah puasa itu hanya Allah dan kita yang tahu kita puasa atau tidak. Maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar kau tidak makan dan tidak minum, tapi menjaga semua anggota tubuhmu daripada hal-hal yang dapat menghilangkan berkahnya pahala puasa. Maka kau bisa menjaga matamu mulai dari sekarang tuh. Jaga telinga, jaga lisan, jaga semua anggota tubuh. Saudara-saudara, kalau siang hari Pak terik-terik matahari, kalau orang bohong itu dia minum air, 1 orang pun gak ada yang tahu. Yang siang Kang Asep lagi duduk kawan-kawan di telan air, gak ada yang tahu. Tapi sudah saya yakin kita tidak akan lakukan seperti itu. Beda ketika kita dulu tuh, kadang-kadang waktu masih Bandung, puasa, yang siang berhenti ada yang lapar, berhenti di situ, pulang-pulang pura-pura puasa. Sekarang mau aki-aki udah gak mau lagi Pak, kelewatan. Tidak berani, hatta sekalipun haus yang luar biasa.
Hatta sekalipun teman, kawan, saudara satu umur dengan kita, tidak akan berani seorang itu minum air sedikit pun walaupun orang lain tidak melihat. Betul Pak? Nah, inilah yang dimaksud dengan ibadah puasa itu, merasakan Allah dekat dalam hidup. Maka ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita merasakan Allah dekat. Dan kalau seperti ini Pak, Masya Allah, aman negeri kita nih. Yang korupsi udah tidak mau lagi korupsi, ngambil hak milik orang lain. Ya, orang lain tidak tahu, semua tidak tahu, tapi Allah tahu sebagaimana diajarkan dengan ibadah puasa itu tadi. Ya, hebat itu puasa itu, Pak. Mengajarkan kepada kita merasakan Allah dekat dalam hidup, dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, sebagaimana diajarkan jika menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh itu tadi. Engkau dilihat oleh Allah, engkau dipantau oleh Allah, engkau dilihat, disaksikan oleh Allah. Kapan kita merasakan? Ketika seorang itu menjalankan ibadah puasa. Jadi, makanya saudara-saudara, salah satu doa yang mustajab itu ketika kita hendak berbuka puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Maka saudara ketika hendak berbuka puasa itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Nabi menjelaskan kepada kita perbanyak 4 kalimat. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, astaghfirullah. Yang ketiga, as'aluka ridhaka wal jannah. Yang keempat, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 ucapan, 4 tasbih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersaksi tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Saudara-saudara yang saya muliakan, yang kedua, zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu banyak mohon ampun kepadanya. Semua kita tahu ini, kita ini punya dosa, punya salah, sengaja maupun tidak sengaja. Betul? RT, banyak RT-nya ada dosanya kan? RT banyak ada dosanya. RW, Ustaz, banyak banget. Iya, semua kita punya salah, sengaja maupun yang tidak sengaja. Hadirin mulia. Nah, Ramadan itu mengajarkan kepada kita banyak mohon ampun kepada. Karena apa? Karena ketika hendak berbuka puasa, salah satu doa yang sangat mustajab. Doa-doa yang sangat mustajab. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Baik dosa kita lakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Allah ilaha illallah, astagfirullah. Saya sering nyampaikan Bapak hadirin, dosa itu kayak baju Pak, walaupun baju itu baru, tapi kalau nggak pernah dicuci dia akan kotor, dia akan gatal, nggak enak dipakainya, harus dicuci dulu baru tempatkan di tempat yang terbaik, disetrika, dipakai baru enak. Begitu saudara-saudara dengan dosa, ada yang diambil duluan itu ke anak-anak kita, ada yang udah besar belum sempat bertobat kepada Allah. Ada yang saudara-saudara orang berbuat salah juga, tapi diiringi dengan beribadah kepada Allah, dengan diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, kita majelis taklim yang saya muliakan. Yang ketiga, zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya agar Allah masukkan ke dalam surga dalam ridhonya. Boleh. Mohon kepada Allah, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, berikan saya taufik dan saya masukkan saya ke dalam surga-Mu, ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bermohon kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada api neraka jahanam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyambung. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terhindar daripada api neraka jahanam. Enggak kuat. Jangan kadang-kadang ada yang nyeleneh, oh Ustaz kalau buat dosa mas sekalian aja banyak-banyak. Emang kenapa? Nanti kan malaikat Zabaniyah, malaikat Marikosal juga ditendang, jempol masuk akhirnya masuk ke dalam surga. Itu akal-akalan itu mah. Enggak bisa. Enggak ada orang yang sanggup. Kadang-kadang ada yang nyeleneh ya. Enak masuk neraka, tapi jumpa dengan bintang film, jumpa dengan orang begini, naudzubillah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau terhindar daripada api neraka jahanam. Terutama saudara-saudara yang saya muliakan, ketika orang hendak berbuka puasa, kenapa dianjurkan? Karena ketika hendak berbuka puasa itu doa-doa sangat mustajab. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin pencinta majelis taklim yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berikan dalam satu bulan itu, Pak. Allah turunkan Lailatul Qadar dalam. Tidak ada bulan-bulan yang lain. Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adara kama lailatul qadar khairun min alf shahr. Di dalam satu bulan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, carilah daripada 10 hari terakhir daripada Ramadan. Kalau kita dari 10 terakhir berarti malam ke-20, 21, 22, 20 atau malam 21 sampai malam 29 atau malam 30. Alhamdulillah saudara-saudara, di masjid kita ini yang program salah satunya dari program iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Sudah berapa lama ya kan di sini? Cukup lama ya kan? 10 hari terakhir. Subhanallah. Dulu saudara-saudara, orang-orang di masjid kalau iktikaf itu aneh. Kalau iktikaf itu ditanya, emang berobat tangkal sama istrinya? Diusir katanya gitu. Tapi sekarang saudara-saudara, Masya Allah, sekarang masjid, musalah, sekarang banyak ada program-program iktikaf. Termasuk dianjurkan sekali 10 hari terakhir daripada Ramadan. Bahkan kalau saudara-saudara di rumah sakit itu, di rumah sakit RSCM itu Pak, Masjid Asifah, kalau saudara pernah ke sana, itu hadirin kalau 10 hari terakhir Ramadan, itu banyak tuh Pak, dokter-dokter spesialis yang mereka iktikaf. Karena saya ada jadwal di sana tuh, setiap Ramadan tuh kalau saya minta suka 10 hari terakhir, kalau saya minta malam 23, malam 25, karena suka ketemu sama mereka. Ketemu. Jadi mereka Pak bawa buah bedding, bawa pakaian dokter, mereka iktikaf di Masjid Asifah. Yang sudah disiapkan makan dan sebagainya sampai 10 hari terakhir Ramadan. Nanti pagi-pagi mereka praktek dan malam harinya mereka masuk lagi ke masjid iktikaf. Subhanallah. Ini dokter-dokter spesialis banyak. Mereka sudah tahu keutamaan iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi kita bisa curhat, kita bisa nanya-nanya. Kalau kita bertanya di rumah sakit mah bayar. Kalau tanya sama dia lagi nyantai-nyantai, lagi ngobrol, lagi ngopi, saya nanya-nanya sama dia tentang kesehatan. Mereka spesialis yang iktikaf di Asifah, ada yang di RCM itu hadirin sampai menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. 10 hari itu mereka tinggal. Mereka sudah bawa bedding, sudah bawa paket-paket lengkap, insyaallah. Banyak sekali kita lihat hadirin mulia masjid-masjid musola buat program-program iktikaf karena pentingnya 10 hari terakhir daripada Ramadan. Iktikaf, bukan istrikaf. Kalau kita mah istrikaf, istri dedekap. Tapi iktikaf untuk mendapatkan malam kemudian. Saudara-saudara. Subhanallah, sekali kita mendapatkan malam itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Saudara-saudara yang saya muliakan, ambil kesempatan ini. Ya, saya berharap kepada kita semua ambil kesempatan ini. Kalaulah seandainya Allah sampaikan kita, kalaulah Allah sampaikan, karena belum tentu sampai kita di Ramadan nih. Kita harus berazam, berniat. Kalau seandainya sampai usia kita pada bulan suci Ramadan, maka saudara-saudara manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, manfaatkan.
Jangan sia-siakan, jangan melalaikan waktu-waktu Ramadan, karena dia berjalan terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terus begitu. 1 bulan itu waktu yang sangat singkat, Pak. Yang sangat pendek, kita sebulan. Tapi ketika dijalankan sebentar banget, dari ke-5, ke-7, ke-10, ke-20 itu udah selesai. Sebulan itu waktu yang sangat singkat, manfaatkan dengan sebaik. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita ketemu dengan Ramadan. Betul, Pak? 2026 wallahu a'lam bishawab, belum tentu ketemu. Tidak sedikit teman kawan yang kemarin Ramadan jumpa sama kita, tahun ini mereka udah gak ada. Betul, Pak? Yang tahun kemarin kita jumpa dengan kita tarawih bareng, sholat tarawih bareng, buka puasa sama-sama, iktikaf bareng-bareng, hari ini udah gak ada. Maka saudara, andaikanlah Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan pada tahun ini, saya berpesan kepada kita semua, yuk manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan Ramadan yang Allah berikan cuma 1 bulan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang Allah berikan keistimewaan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh itu, Pak, semua amaliyah ibadah kita. Subhanallah. Dari awal Ramadan sampai akhir daripada Ramadan, semua amaliyah ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, Allah Subhanahu wa taala berikan lipat gandakan yang cukup banyak. Itulah makna kalau andainya kita tahu bagaimana agung dan mulianya Ramadan, kita akan minta semua bulan-bulan puasa. Semua amaliyah ibadah kita. Saudara-saudara, makanya dari pengurus kadang-kadang suka diprogram ya untuk memberikan takjil buka puasa. Apalagi Masya Allah, masjid kita di masjid pinggir jalan, saudara-saudara, tidak sekedar kita tapi orang-orang yang transit ya, yang orang rumahnya jauh, mungkin mereka tidak sempat sholat maghrib di rumahnya, mampir kemari, dia lihat nggak ada orang yang buka puasa, sedih banget, mereka cuma minum air keran jadinya, udah kayak di pondok aja udah. Dengan adanya hadirin mulia subhanallah, masjid di pinggir jalan kita siapkan kawan-kawan kita, teman-teman kita, orang-orang yang transit, terutama hadirin bagi kita semua. Allah akan berikan berkah kepada kita semua, amin. Saudara-saudara yang saya muliakan, semua apa-apa yang telah kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, buka puasa yang kita berikan kepada orang, amal-amal ibadah yang sunnah maupun yang wajib, semua Allah berikan ganjaran 1 bulan itu, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau 11 bulan ada hari-hari tertentu, tapi kalau Ramadan dari awal sampai akhir daripada Ramadan, begitu agungnya mulia Ramadan. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka kesempatan yang sangat berharga Allah berikan kepada kita sudah diambang pintu. Maka perlu saya jelaskan hadirin sebelum datangnya Ramadan, setidak-tidaknya ada persiapan kita, begitu. Ya, jadi karena bulan itu mulia, Pak, kadang-kadang dibuat kumpul-kumpul, dipasang spanduk, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban ya bulan ampunan, marhaban ya bulan kasih sayang, maghfirah, lain sebagainya, banyak sekali. Saking mulianya ibarat tamu agung. Bagaimana Pak kalau seandainya ada tamu besar mau datang ke Masjid Baitur Rahim, tentu kita akan muliakan. Kita buat spanduk selamat datang, selamat datang. Kenapa? Yang datang ini saudara-saudara orang yang istimewa. Yang datang ini bukan orang yang sembarangan. Yang datang ini orang-orang yang kita muliakan. Jadi bulan Ramadan adalah ibarat tamu agung. Makanya tidak sedikit kita lihat banyak-banyak spanduk itu marhaban, 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 selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Saudara-saudara yang saya muliakan, harus kita muliakan tamu kita. Apa tamu kita itu? Adalah bulan suci Ramadan. Dia datang kepada kita cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Selepas itu dia akan pergi meninggalkan kita. Kita akan ketemu dengan Ramadan 1 tahun ke depan. Nah hadirin melihat 1 bulan ini nanti lebih kurang hadirin Ramadan akan datang bersama kita.
Kita sambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Isi Ramadan itu dengan nilai-nilai kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat yang banyak pada bulan suci Ramadan kepada kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, pencinta-pencinta majelis taklim yang saya muliakan. Baik, yang selanjutnya kemuliaan Ramadan itu saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berikan saudara tatkala kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul. 1000 bulan. Subhanallah. Tatkala kita 83 tahun. 4 bulan ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang sangat menyenangkan kepada kita sebagai umat yang terbaik yang memberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara saya ingin mengajak kepada kita, ayo sama-sama agungkan Ramadan, muliakan Ramadan, dan yang terakhir Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran sudah dinas wal Quran. Maka oleh karena itu harus ada moto kita, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Saya berharap kepada sahabat tadi, kepada Kang Asep, Ramadan terus dibuat nih, jangan ada diputus. Walaupun ngantuk-ngantuk, capek-capek, haus, setidaknya program baca Al-Quran ini setiap selesai sholat jangan tinggalkan, terutama bulan suci Ramadan. Saya berharap kepada kita semua untuk sama-sama ikut adil baca Al-Quran. Lihat mata kita selama ini, Pak, maaf mata kita baca lihat HP seharian, lihat HP. Sekarang mata kita gunakan lihat Al-Quran, mushaf Al-Quran. Hadirin, sebab kalau enggak kita datang kemari, mana saya pernah ceritakan makan Bang Nanang, itu kalau kita di rumah Pak, untuk buka Quran itu berat. Jangankan bapak saya juga berat terus terang. Ya Kang Asep ya. Kalau udah pulang udah macam-macam. Mau jualan, mau dagang, bisnis, macam-macam itu kalau sudah pulang. Saudara-saudara, maka ketika kita ada duduk di masjid, minimal kita lihat Al-Quran, buka mata kita, lihat baca Al-Quran, dan mushaf Al-Quran. Sekarang mata kita sudah banyak lihat HP ini. 24 jam, kadang-kadang jam 10, jam 11, jam 12, 1 jam, 2 jam, nggak terasa aku lihat HP. Nggak ada orang lihat HP cuma 10 menit, karena 1 jam, 2 jam nggak terasa. Sekarang saudara-saudara yang saya muliakan, Al-Quran memberikan pada bulan Ramadan minimal. Hadirin, alhamdulillah sudah sekian tahun guru-guru kita ngajarin daripada Al-Quran yang sudah lancar. Yuk baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Saudara-saudara, baca Al-Quran rumah kita, khatamkan Al-Quran dari mulai surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Al-Quran saudara-saudara 1 tahun 2 kali minimal khatam Quran. Jadi kalau buat kita pribadi minimal 6 bulan sekali bisa menghatamkan Al-Quran. Salah satu doa yang sangat mustajab ketika orang menghatamkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terus kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Al-Quran memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila liqa ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tempat kasur dan bantal untuk siapa yang kita ketika bersuatu nanti silakan bisa ikuti bersuatu. Insyaallah bulan puasa misalnya di Jawa atau masjid sebelum ditutup silakan ada bertanya untuk menentukan target kita dan yang jelas apa yang mau ditanyakan sebenarnya. Kalau tahun ini udah cukup enak Pak. Kemarin saya dapat informasi dari Bang Nanang, tapi
pengurus sudah berikan kasur, bantal, katanya masya Allah. Tapi jangan kebablasan tidurnya mah. Sudah cukup enak ya, subhanallah. Udah paling enak, udah disiapkan, udah tinggal apa namanya etika, duduk manis, tidur manis, kita makan dan udah disiapkan semua. Kasurnya masih ada kan? Masih. Muarek kuantum. Muarek kuantum. Subhanallah. Paling enak luar biasa. Pokoknya nanti udah nggak akan, katanya kalau tidur di masjid kata nanti takut masuk angin lah, istri ketakutan. Enggak, sudah disiapkan dengan Bang Nanang, sudah disiapkan Bang Dadi bilang. Kasurnya udah ada, bantal udah, tinggal tidur manis kita di sini. Subhanallah. Ya, ini saya perlu sampaikan saudara-saudara supaya kita tahu bagaimana program-program masjid sehingga kita bisa ya andil dalam bagian itu dan bisa menyisihkan juga sebagian harta yang Allah berikan kepada kita. Silakan kalau ada kita tutup. Ya, ada hujan juga. Baik, Bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, datang ke lebih susu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini memberikan taufik kita kepada kita semua dan mudah-mudahan mempanjangkan usia kita pada seluruh masjid kita terus ramai dengan orang-orang yang salat berjamaah dan terus cinta kepada Al-Quran sehingga masjid kita ini penuh dengan keberkahan yang memberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. As'alukal ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan ni'man wa kana hamdan. ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي بجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم احينا بالايمان وامسنا بالايمان وانصرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم انا في رجب وسعد بنا Ramadan dirahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan semua dosa dan salah kami ya Allah, ampunkan dosa guru kami ya Allah, ampunkan dosa ibu dan bapak kami ya Allah, ampunkan dosa semua kaum muslim dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, pergunakan sisa umur kami agar senantiasa kami dapat mentaati perintah-Mu, mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, berkahkan hidup kami ya Allah, berkahkan rumah tangga kami ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah, berkahkan usia kami ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak dan keturunan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang hafiz Quran ya Allah, yang berbakti kepada kami sebagai orang tuanya, tentu berguna buat agama dan bangsa ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, himpunkan kami nanti semua di dalam surga-Mu dengan guru-guru kami, kumpulkan kami nanti semua di dalam surga-Mu ya Allah dengan ibu dan bapak kami, himpunkan kami semua nanti di dalam surga-Mu ya Allah dengan anak-anak kami, dengan istri kami, dengan keluarga kami, dengan jamaah kami ya Allah, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang Kau cintai ya Allah ya Rahman Rahim. Bimbing lisan, hati dan iman kami tatkala kami akan meninggalkan kehidupan dunia ini ya Allah, sehingga ya Rahman detik-detik akhir hayat kami tidak ada yang kami ucapkan kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ibu dan bapak kami yang telah wafat, ampunkan semua dosa dan salahnya ya Allah, terimalah semua amal yang ibadahnya ya Rahman, terimalah iman dan Islamnya ya Allah. Jadi kami semua guru-guru ya Allah dari hati jannah. Ya Allah, tilawatul Quran yang kami baca, sampaikan pahala buat almarhum ibu dan bapak kami ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, ampunkan semua dosa dan salahnya ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosanya, sekelam apapun masa lalunya, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampunkan semua dosa dan salahnya ya Allah. Terimalah iman Islamnya ya Allah, terimalah semua amal kebaikannya ya Allah.
jadikan kuburnya bahagian daripada taman-taman surga-Mu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sebelum kami tutup tangan kami, sebelum kami akhir doa kami, ya Allah, terimalah ta'lim kami pada hari ini, ya Allah. Terimalah duduk simpul kami pada hari ini, ya Allah. Terimalah iktikaf kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Aziz, ya Ghafar ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.